Sebelum sesi ketiga kita mulai, terlebih dahulu saya selaku moderator ingin menyampaikan sedikit tata tertib pelaksanaan webinar pada hari ini. Di layar Anda saat ini sudah dapat dilihat, sudah terpapar dengan jelas tata tertib video conference pada hari ini. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Kemudian peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengetikkan di kolom chat ataupun di kolom Q&A yang berada di kanan atas layar PC ataupun komputer Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian peraturan ketiga, kami akan memilih secara langsung, secara acak, peserta yang dapat bertanya secara langsung kepada presenter. Ketika yang bersangkutan dipilih, mikrofon akan diaktifkan, dengan demikian peserta tersebut dapat bertanya secara langsung kepada presenter. Yang terakhir, moderator akan membacakan pertanyaan peserta pada sesi tanya-jawab. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ketiga hari ini, pemateri kita adalah Ibu Vita Sukiani, SPD MPD dari SD Negeri Sumber 1 Berbah, Yogyakarta. Saya rasa beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian beliau akan menyajikan hasil penelitian beliau yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Berbasis WI pada mata pelajaran IPS di kelas 6 sekolah dasar. Sebelum Ibu Vita Sukiani saya persilakan untuk memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu saya ingin sedikit menyampaikan daftar riwayat hidup beliau. Nama lengkap adalah Vita Sukiani. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 6 Oktober tahun 1980. Selama ini beliau mengajar di SD Negeri Sumber 1 Berbah, Sumber Kidul, Kali Tirto Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah lulusan dari perguruan tinggi Universitas Terbuka untuk S1-nya, kemudian S2 beliau melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada masa S1 dulu, beliau menekuni pendidikan guru sekolah dasar dan melanjutkan studinya di pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Karya tulis yang sudah beliau hasilkan sebagai skripsi berjudul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar IPA dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 3 SD Negeri Sumber 1 Berbah Sleman, Yogyakarta pada tahun pelajaran 2009-2010. Kemudian sebagai tesis, Ibu Vita menulis tentang pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Selama 5 tahun terakhir ini, beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, tepatnya penelitian beliau yang terbaru berjudul Cooperative Learning Model of GAG dalam kurung Geometry Augmented Games for 6th Grade Elementary School. Kemudian artikel ilmiah yang pernah dihasilkan beliau ada 3. Yang pertama berjudul Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga, diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Karakter Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian artikel yang kedua berjudul Best Practice Mendampingi Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar, diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Strategi Mengatasi Kesulitan Belajar Ketika Murid Anda Seorang Disleksia Universitas PGRI Yogyakarta. Dan artikel ilmiah terakhir yang diterbitkan dalam jurnal berjudul Pembelajaran Model STAT berbasis IT dalam materi bangun ruang di SD di kelas 1 sekolah dasar. Artikel ini diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Peran Ristek dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Global Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian sebagai pemakalah di seminar ilmiah, beliau sudah mengikuti sebanyak 6 seminar ilmiah, dan yang terbaru dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 November tahun 2016 dengan judul The Fourth International Symposium on Mathematics Education and Innovation.
Judul artikel beliau adalah Cooperative Learning Model of GAG, Geometry Augmented Games for 6th Grade Elementary School Students. Lalu selama 5 tahun terakhir ini, beliau juga menerbitkan karya dalam buku yang berjudul Integration of ICT and Education in Asia and Pacific, The Golden Dawn of 21st Century Learning. Diterbitkan tahun 2016 oleh U Publisher Sao Paulo, Brazil. Dari tahun 2002 sampai 2009, Ibu Vita bekerja sebagai guru TIK dan Bahasa Inggris di SD Negeri 9 Boyolali, Kabupaten Jawa Tengah. Dan pada tahun 2010 hingga sekarang, beliau mengajar sebagai guru kelas di SD Negeri Sumber 1 Berbah, Sleman, DI, Yogyakarta. Selain hal yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak prestasi-prestasi lain yang beliau capai. Nanti mungkin lebih lanjut dapat diskusikan secara pribadi dengan Ibu Vita. Ya, selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Vita terlebih dahulu. Halo Ibu Vita. Halo Ibu Vita. Halo Ibu Vita Sukiani, apakah Anda sudah tersambung dengan kami? Ya, tampaknya beliau masih berusaha mengkonek atau menyambung audionya. Mari kita tunggu sejenak. Halo Ibu Vita. Sebentar, saya akan mencoba mengkontak beliau terlebih dahulu, mohon ditunggu. Halo. Ya, halo Ibu Vita, selamat siang. Selamat siang Ibu Vita. Selamat siang. Baik Ibu, apakah suara saya dapat terdengar Ibu? Ya. Ya, baik Ibu Vita, mohon maaf mikrofon Anda bisa tolong didekatkan lagi dengan sumber suara. Oh iya. Sudah terdengar? Iya, baik, sangat jelas Ibu sekarang. Kemudian mohon bantuannya sedikit kabel audio mungkin bisa tidak goyang Ibu, karena ini akan sedikit berpengaruh terhadap penerimaan suara di peserta. Baik, coba kita tes suara sebentar Ibu. Halo Ibu. Ya, halo. Tes. Iya, baik Ibu Vita. Boleh tolong dipersiapkan terlebih dahulu presentasi Anda? Ya, terima kasih. Ya. Baik, Ibu, kita punya waktu lebih kurang selama 15 menit ke depan. Silakan Anda presentasikan hasil penelitian Anda, kemudian nanti setelah Anda memaparkan hasil penelitian Anda, saya akan mengecek setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Nanti kami persilakan Ibu untuk langsung menjawab setiap pertanyaan yang kami sampaikan ulang. Begitu Ibu? Baik, terima kasih Ibu Vita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Sukiani. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Berbasis W pada mata pelajaran IPS kelas 6 di sekolah dasar. Yang melatar belakangi kenapa saya melakukan penelitian ini adalah perkembangan zaman dan teknologi baik. Perkembangan zaman dan teknologi menuntut kita untuk selalu berinovasi dengan pelajaran kita.
sebelumnya, yaitu luasnya materi pelajaran IPS di kelas 6. Seperti kita ketahui, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 6, materi di semester 1 itu tentang negara-negara di dunia. Jadi bukan hanya negara Indonesia, tapi juga pengetahuan yang sangat luas sekali tentang negara di dunia. Dan itu akan sangat membutuhkan perhatian khusus apabila hanya diajarkan dengan menggunakan textbook. Kemudian langkahnya kesempatan bepergian dari anak-anak. Jadi anak-anak itu di sekolah saya, di kelas saya khususnya, itu jangankan pergi ke luar negeri gitu. Bagaimana mau belajar tentang luar negeri kalau mereka belum pernah ke luar negeri gitu. Jangankan pergi ke luar negeri, mau pergi ke luar kota saja masih banyak yang pernah gitu. Kemudian minat belajar IPS yang rendah. Ini karena memang sejak saya kecil pun stigma pelajaran IPS itu terlalu banyak hafalannya. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS yang kurang menarik. Jadi sebelumnya saya karena ingin mengejar materi, mengajarnya hanya pakai buku gitu, pakai ya, jadi saya browsing sendiri, saya ajarkan ke anak gitu. Itu ternyata anak-anak tidak suka. Lalu untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, saya melakukan tindakan perbaikan dengan melakukan pembelajaran kooperatif berbasis SWAY. Dari tindakan perbaikan pembelajaran tersebut, saya menggunakan ketika Bapak Ibu penelitiannya. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif berbasis SWAY dalam materi negara-negara di dunia berhasil memperbaiki pembelajaran peserta didik kelas 6 sekolah dasar. Maksudnya pembelajaran IPS itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil belajarnya setelah peserta menerapkan tindakan perbaikan yang berbasis kooperatif tadi. Lalu tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran IPS pada materi negara-negara di dunia melalui pembelajaran kooperatif berbasis aplikasi SWAY pada tahun pelajaran 2016-2017, maaf itu masih sedikit ya. Dari sistematika penelitiannya sesuai dengan yang dipersyaratkan Siam Lab, memang agak berbeda dengan kalau kita menyusun PTK zaman kuliah dulu. Tapi yang pasti sudah mengakomodir semua isi laporan penelitian. Kemudian tujuan pustaka dan roadmap-nya yang saya bahas dalam penelitian saya tentang pembelajaran kooperatif. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran kooperatif baik oleh Slavin maupun Kona adalah model pembelajaran yang di dalamnya itu mengkondisikan para peserta didik bekerja bersama-sama di dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajarnya. Kemudian tentang IPS sendiri, menurut Nursid Suma Atmeja, bahwa IPS adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu sosial dan pendidikan. Kemudian tentang aplikasi SWAY, seperti yang saya kutip dari Microsoft.com ini, SWAY adalah aplikasi cerita digital yang bisa digunakan dari kantor, sekolah, rumah, yang dapat memudahkan dan mempercepat buat dan bagikan laporan, presentasi, cerita pribadi, dan interaktif lainnya yang tahu. Karena memang tampilan SWAY bagus juga. Kemudian hasil belajar adalah atau prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Nah, ini roadmap-nya, bisa Bapak Ibu lihat kondisi awal. Ini akhirnya saya mencoba melihat nilai mereka. Bapak Ibu, ternyata dari 8 peserta didik itu hanya 11 anak atau 39,28% saja yang sudah mencapai KKM gitu, dan sisanya belum. Nah, saya harapkan dengan tindakan penerapan pembelajaran kooperatif berbasis SWAY ini, nanti anak-anak minimal 75% sudah tuntas KKM. Nah, bagaimana caranya penerapan pembelajaran kooperatif ini? Melalui virtual field trip, anak-anak membuat laporan menggunakan SWAY, kemudian anak-anak presentasi atau dengan membagi link URL-nya, kemudian diukur keberhasilannya seperti itu. Selanjutnya
metode penelitian. Subjek dari penelitian saya ini adalah 28 peserta didik di kelas 6 SD Negeri Sumber 1 Buah. Tepatnya di sekolah saya sendiri di SD Negeri Sumber 1 Buah di Sumber Kidul Kalimantan Bukan Sleman. Dan desain prosedurnya itu menggunakan penelitian didikan kelas. Siklusnya saya dari mulai prasiklus siklus 1 sampai siklus 2 saja. Dan dari kegiatan siklus 1 dan siklus 2 itu seperti PTK yang biasanya selalu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, kemudian refleksi. Nah, ini hasilnya. Ini dari kondisi awal dulu Bapak Ibu. Kondisi awal ini nilai-nilai anak-anak ini baru 39,28% saja yang sudah mencapai PKM. Besar nilai mereka. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, tampaknya koneksi dari Ibu Vita sedang sedikit mengalami gangguan. Mohon ditunggu sebentar. Halo Ibu Vita. Ya, halo. Iya, baik Ibu. Tadi sempat terputus tampaknya koneksi Anda. Oh iya, sepertinya ini koneksi. Ya, video Anda mungkin dapat ditampilkan ulang. Ya. Jika tidak bisa, tidak apa-apa, videonya bisa di-off-kan dulu saja mungkin. Ya. Agar bandwidth tidak terlalu besar. Ya. Baik, silahkan di-off-kan dulu saja video Anda, dimatikan dulu saja Ibu videonya. Ya. Sudah masuk belum ya? Belum masuk Ibu, jadi nanti video Ibu kami matikan saja. Ya, silakan pemaparan dengan slide presentasi Ibu saja. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Vita dapat dilanjutkan Ya, presentasi Ibu. Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ini sampai di hasil dan pembahasan ya Bapak Ibu. Ini untuk kondisi awalnya. Kemudian setelah penelitian, ini adalah hasil tindakannya Bapak Ibu. Jadi di gambar ini seperti ada di gambar ini saya awali dengan membentuk kelompok dulu. Jadi sebelum pembelajaran itu saya bentuk kelompok dulu. Jadi mereka mengerjakan semuanya di rumah karena di sekolah kekurangan waktu, jadi sebagian mengerjakan di rumah. Ini ada 28 anak dan saya bagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok ada 4 anak. Jadi untuk siklus pertamanya, ini untuk kegiatan pembelajaran untuk virtual field trip, jadi secara klasikal. Virtual field trip ini adalah link-link yang kami buka di kelas. Jadi saya mengajar anak-anak, saya pakai Sway, saya pakai YouTube, saya pakai Skype, mengundang teman saya yang juga seorang guru, ada yang dari Zealand, India atau dari beberapa negara yang lain, saya undang ke kelas saya dan anak-anak ngobrol dengan teman-teman saya itu menggunakan aplikasi Skype. Kemudian setelah melakukan virtual field trip, anak-anak kemudian saya tugasi untuk membuat laporan menggunakan aplikasi Sway secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Dan ini adalah yang di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh dari link Sway yang anak-anak buat hasil mereka di siklus 1. Setelah laporan pada
hari berikutnya mereka pada jam IPS berikutnya mereka presentasi dan tanya jawab. Jadi ada yang maju satu per kelompok maju itu, kemudian nanti teman-temannya yang tanya jawab. Setelah itu untuk mengukur keberhasilannya pada pembelajaran berikutnya saya melakukan evaluasi. Nah, ini hasil belajar pada siklus 1. Alhamdulillah mengalami kenaikan dari 20 yang semula hanya 39,28% naik menjadi 46,43% yang sudah lulus HKM. Ini adalah selain saya mengukur nilai mereka secara objektif, juga menilai siklus nilai kelompok mereka. Bapak Ibu, ini adalah hasil nilai kelompoknya untuk perkembangan individu mereka. Cara mengukurnya dari nilai awal sebelum tindakan. Setelah Halo, Ibu Vita. Halo, selamat siang Ibu Vita. Halo, Ibu Vita. Halo. Maaf, ini kok tidak bergerak ya. Halo Ibu Vita, mohon maaf. Mohon maaf saya potong sebentar. Ya, Ibu. Halo. Ya, mohon maaf Ibu. Ini internetnya tadi seperti jaringannya sedang tidak stabil. Boleh bagaimana ya caranya agar suara Ibu karena tadi sempat terputus. Oh gitu. Ya baik, mungkin di bagian siklus sebelum siklus 1 ini, kelebihan siklus 1 ini bisa diulangi kembali pemaparannya? Ya. Oh iya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Ini adalah selain menilai hasil belajarnya, saya juga mencoba menilai perkembangan individu anak-anak Bapak Ibu. Caranya dengan mencari selisih antara nilai sebelum dan sesudahnya untuk mengukur perkembangan individu mereka, untuk mengukur nilai kelompok. Jadi nilai kerjasamanya itu seperti apa juga saya ukur. Nah, ini hasilnya. Di siklus pertama masih banyak yang dalam kategori rendah, baru 2 yang dalam kategori baik, dan 2 yang dalam kategori cukup. Oke, berikutnya kelebihan dari siklus 1 yang jelas adalah peningkatan hasil belajarnya. Kemudian rentang perhatian peserta didik selama pembelajaran menjadi lebih lama. Jadi kalau biasanya tuh banyak kucik-kuciknya itu sudah berarti. Kemudian pembelajaran kooperatif bisa meningkatkan keterampilan bekerjasama peserta didik. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologinya bisa menjadi elemen kejutan yang disukai oleh peserta didik. Berikutnya, nah kekurangannya ternyata masih terdapat peserta didik yang kurang aktif, malah dia gaduh sendiri dengan temannya. Kemudian selama proses penyusunan laporan siswa masih ada peserta didik yang asik browsing di luar materi, jadi memang harus diawasi. Nah, untuk siklus 2, kegiatan pembelajarannya tidak jauh berbeda, jadi masih virtual field trip. Anak-anak tidak lagi tergantung virtual field trip dengan saya, tapi anak-anak bisa melakukan sendiri. Setelah visual field trip, anak-anak kemudian membuat laporan menggunakan sesuai lagi. Setelah itu berbagi linknya Bapak Ibu, jadi tidak lagi presentasi tapi berbagi linknya, baik itu via WhatsApp
BBM maupun Facebook, karena memang anak-anak sudah gede jadi banyak yang punya Facebook juga dan mereka berbagi linknya itu untuk bisa dibuka oleh teman-temannya gitu. Nah setelah itu baru kami melakukan evaluasi. Ini adalah kegiatan anak-anak berbagi link dan membuka link di sekolah. Berikutnya, nah, hasil belajarnya alhamdulillah pada siklus 2 ini luar biasa sekali. Ternyata sudah 20 dari 28 anak, sudah 24 anak atau 85,71% yang sudah mencapai KKM. Dan hal ini berarti telah lebih dari 75% peserta didik yang tuntas KKM nilai sama atau di atas 70. Berarti sudah berhasil dan tidak akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kemudian ini untuk nilai kelompoknya juga luar biasa sekali. Ternyata dengan berbagi link itu sedikit membuat perbedaan di anak-anak karena mereka mungkin merasa dipercaya gitu ya. Merasa dipercaya, oh aku sudah bisa buat ini, langsung tak bagi di Facebook di WhatsApp ini adalah hasil nilai kelompok mereka sudah hanya 3 kelompok yang masuk dalam kategori cukup dan sudah ada yang masuk dalam kategori superior, baik sekali maupun baik. Ya. Berikutnya, nah kelebihannya masih sama seperti yang siklus 1 tadi, dari peningkatan hasil belajar, tentang perhatian yang lebih lama, kemudian pembelajaran kooperatifnya meningkatkan keterampilan bekerja sama, lalu pemanfaatan teknologinya ternyata sangat disukai oleh anak-anak. Berikutnya, nah kekurangannya bagi peserta didik yang tidak memiliki PC, tablet, iPad maupun handphone mengalami kesulitan belajar dari link URL sesuai yang dibagi teman-temannya. Namun alhamdulillah hal ini dapat diatasi karena peserta didik tersebut akhirnya bekerjasama dengan teman kelompoknya. Jadi secara keseluruhan setelah menganalisis siklus 2 ini ternyata tindakan tersebut telah berhasil. Nah ini hasil belajar antar siklus, Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Kalau di awal masih banyak yang di bawah HKM, tengah-tengah mulai seimbang, dan siklus 2 mulai sudah bagus sekali, sudah 85, berapa tadi yang sudah KKM. Berikutnya, nah ini adalah grafik dari hasil belajar anak-anak. Jadi yang semula ini yang siklus prasiklus digambarkan dengan berwarna biru. Yang merah adalah siklus 1, sedangkan yang berwarna hijau tua sebenarnya itu tapi jadi hitam itu siklus 3. Dan bisa dilihat pada siklus 3 nilai anak-anak yang di atas 70 sudah banyak sekali, tadi ada 24 anak. Ya. Nah ini nilai kelompoknya tadi, perbandingannya saya kelompokkan tadi bahwa sudah berhasil. Berikutnya, nah, kesimpulannya, tindakan perbaikan pembelajaran kooperatif berbasis SWAY pada pembelajaran IPS dalam di kelas 6 skala besar dilaksanakan dalam siklus. Setiap siklus terdiri kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 sama, hanya terletak pada pelaporan SWAY-nya saja. Kemudian penerapan pembelajaran kooperatif berbasis SWAY ini ternyata berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik yang semula hanya 46,43% saja usaha KM naik menjadi 85,70% juga usaha KM. Hal ini membuktikan bahwa tindakan pelajaran tersebut telah berhasil, dan juga perkembangan individu dan kelompok juga meningkat secara signifikan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa tindakan perbaikan pelajaran tersebut berhasil. Berikutnya untuk saran
sarannya saran dan tindak lanjut bagi Bapak Ibu guru lain yang akan menerapkan pembelajaran serupa, sebaiknya lebih termotivasi untuk mengembangkan strategi, metode, dan model-model maupun media pembelajaran IPS agar peserta didik semakin termotivasi dan antusias serta bersikap positif terhadap mata pelajaran IPS. Lalu dapat memanfaatkan aplikasi lain untuk pelaporan visual field trip, misalnya memakai aplikasi OneNote. Lalu dapat memanfaatkan aplikasi Skype untuk kegiatan visual field trip dengan bercakap-cakap langsung dengan speaker dari negara lain agar peserta didik mengalami sendiri masuknya materi pembelajaran melalui pembicaraan dengan orang asing dari negara lain. Nah, hal ini sudah diterapkan pada materi lain juga. Kemudian model pembelajaran ini supaya dapat diterapkan pada materi lain maupun mata pelajaran lain. Lalu model pembelajaran ini sebaiknya didiseminasikan minimal pada kegiatan KKG untuk menambah wawasan guru lain dalam mengembangkan model pembelajaran serta penerapannya. Dan saya berharap pada peneliti berikutnya saya menyarankan untuk mengembangkan hasil temuan yang telah penelusuran ini dan untuk kemudian penelitiannya dengan lebih detail tentang pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Ya, baik Ibu Vita Sukiani, terima kasih atas pemaparan hasil presentasi Ibu yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Berbasis SWAY pada mata pelajaran IPS di kelas 6 sekolah dasar. Penelitian ini sangat menarik sehingga ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan baik di kolom chatting maupun di kolom Q&A. Sebelum kita menuju ke kolom Q&A, saya akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ibu Sulastri Buana yang disampaikan di kolom chatting. Sebentar, saya cek kembali pertanyaan dari beliau. Sebentar, saya cek Ibu Sulastri Buana. Kok hilang ya pertanyaannya, sebentar. Ibu Sulastri Buana menyampaikan bahwa saya belum paham tentang aplikasi SWAY. Saya mohon penjelasan Ibu tentang aplikasi SWAY tersebut. Bagaimana Ibu Vita? Apakah Ibu dapat menjelaskan lebih detail tentang aplikasi tersebut? Ya, siap. Ya, bisa Bu. Ya, bisa. Ya, saya akan menjelaskan aplikasi SWAY. Ya, Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, aplikasi SWAY adalah aplikasi seperti PowerPoint ya Bapak Ibu. PowerPoint itu kan dari Microsoft ya. Nah, aplikasi SWAY itu juga dari Microsoft. Hanya kalau aplikasi SWAY itu online, Bapak Ibu bisa mencoba dengan membuka www.sway.com. Dan sebelumnya Bapak Ibu harus mempunyai akun dulu. Bisa menggunakan akun Microsoft, akun Outlook atau Hotmail untuk bisa masuk ke SWAY. Dan dari SWAY itu nanti Bapak Ibu bisa membuat presentasi yang bagus banget tanpa Bapak Ibu memikirkan bagaimana desainnya. Jadi sudah tinggal masukkan saja materinya apa, karena itu berbasis online, bahkan sumbernya pun Bapak Ibu bisa langsung ngambil di situ. Jadi tinggal klik di search gitu, nanti Bapak Ibu bisa bisa mengambil sumber langsung dan membuat di situ. Kemudian desainnya pun Bapak Ibu nggak perlu memikirkan karena nanti SWAY sudah akan mendesain sendiri. Kita tinggal klik remix, nanti sudah desainnya sudah dibuatkan oleh SWAY dan tampilannya akan bagus sekali. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa contoh hasil karya anak-anak. Nanti kalau diperkenankan akan saya buka bagi Bapak Ibu sekalian. Ya.
Gitu. Baik Ibu, mungkin bisa ditunjukkan sedikit saja yang Oh iya, sudah iya, bisa. ada produknya. Bisa. Oh, ini saya bisa share, oh ya. Sebentar. Saya akan share screen. Nah, ini adalah sudah masuk ya gambarnya. Ini adalah Mohon maaf contoh Ibu hasil belum, karya anak-anak. sebentar Ibu mohon maaf, tampaknya Oh, belum belum masuk masuk. ya? Iya. Oh, sebentar, saya share screen lagi. Oh, sudah masuk? Sudah masuk ya? Sedang loading Nah, Ibu sebentar. oh ya, iya. Ini gambarnya adalah gambar tulisan Korea, betul? Ya, Baik, betul betul. ya. Ini Silakan Ibu adalah dilanjutkan. contoh ya. Ini adalah contoh tampilan aplikasi Sway yang sudah dibagi Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa tombol. Ini yang tombol lingkaran dengan 3 lingkaran kecil ini untuk membagi, dan ini untuk mengedit gitu. Karena ini bukan punya saya, punya anak-anak, jadi saya hanya bisa membagi dan membuka saja gitu. Kalau ngedit nanti anak-anak yang ngedit. Ini hasil karya anak-anak Bapak Ibu. Jadi mereka tinggal ngambil dengan Sway itu, mereka tinggal ngambil gambar, ditempelkan, terus nanti ditata sendiri oleh Sway-nya. Ya, jadi mereka maju ke depan kelas presentasi seperti ini, sambil mereka tanya jawab gitu, karena pasti kan otomatis anak-anak sangat penasaran ya, itu bangunan apa kayak gitu. Jadi juga ada, bisa juga diberi narasi, misalnya di sejarah Korea, seperti itu. Ini mata uang Korea, jadi ini anak-anak nampilkan lah ini loh contoh uang Korea. Nah, nanti anak-anak ada yang tanya mata uangnya apa gitu. Jadi memang tampilan Sway menarik gitu. Ini kepala negaranya. Ini contoh di Korea, dan ini contohnya misalnya negara yang lain. Ini ada, sebentar, jadi Myanmar. Jadi anak bebas, ada yang mulai dari gambar negaranya itu, ada juga yang mulai dari apa, benderanya. Dan bagusnya Sway juga bisa dimasukkan audio visual Bapak Ibu. Jadi ini ada video tarian Myanmar. Baju adat, ini ada videonya, video lagu kebangsaan Myanmar. Jadi ini bisa diputar. Mohon maaf saya nggak bisa putar sekarang, nanti nggak kelebihan itu udah. Oh ya, takutnya nanti jadi lemot lagi ya. Iya, baik Ibu, tidak apa-apa, sebisanya saja dan secukupnya saja. Ya. Saya kira cukup itu. Nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa jabri ke saya, nanti akan saya bagi link sesuai dari anak-anak. Bapak Ibu bisa pakai itu untuk belajar dengan anak-anak. Ya, bisa terapkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Vita, terima kasih sekali atas penjelasan tambahnya. Saya akan lanjutkan kembali pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang diajukan di kolom Q&A. Mohon ditunggu sebentar, saya akan mengecek satu persatu. Ada pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Prihastuti. Dari Ibu Prihastuti, bentar, saya akan membacakan kembali.
Ibu Vita tolong tayangkan sway yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Saya rasa tadi sudah terwakili ya Bu ya? Sudah ya. Baik. Ya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Ahmad Iskandar. Bagaimana sintaks pembelajaran dari model sway ini? Bagaimana sintaks pembelajaran dari model sway? Dapat dibantu Ibu? Oh ya, siap. Sintaks pembelajarannya, sebentar saya akan buka. Saya share screen lagi ya. Silakan Ibu. Ya. Sudah masuk belum? Nah, sudah. Sedang proses Ibu. Oh ya. Untuk sintaks pembelajarannya diawali dengan pembagian kelompok itu di luar saja ya, karena memang sudah di awal sudah di anak-anak belajar secara berkelompok. Pembelajarannya diawali dengan virtual field trip atau wisata maya. Dan saya membuka beberapa situs, beberapa web. Ada yang YouTube, ada yang Sway yang saya buat sendiri buat anak-anak. Kemudian virtual field trip dengan Skype. Jadi saya mengundang beberapa orang teman guru saya yang dari luar negeri untuk bicara langsung dengan anak-anak, biar anak-anak bisa bertanya langsung gitu, misalnya di New Zealand itu iklimnya seperti apa tau kayak gitu. Dan itu saya jadikan satu dari kegiatan virtual field trip. Setelah virtual field trip, anak-anak membuat laporan menggunakan Sway ini, membuat laporan dengan Sway. Setelah itu presentasi dan tanya jawab itu pada siklus 1, dan pada siklus 2 bukan lagi presentasi dan tanya jawab, tapi membagi link URL-nya. Kemudian anak-anak belajarnya mandiri, jadi mereka belajar dengan buka HP yang bisa koneksi internet. Karena ini Sway ini bisa diakses dengan HP juga, bisa, nggak harus dengan komputer, bahkan dengan HP pun bisa, dengan iPad, dengan tablet bisa. Setelah itu baru saya ukur hasilnya dengan evaluasi seperti itu. Ya, sudah cukup ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya Ibu Vita. Saya lanjutkan ke penanya selanjutnya yang mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, yaitu Bapak Aryan Aminullah Yasin dari SMKN 1 Trenggalek. Beliau menanyakan, sebelum Ibu menggunakan model ini sebelumnya tidak ada yang sebelum Ibu menggunakan model ini sebelumnya tidak ada yang mencoba penggunaan model terbaru dalam pembelajaran IPS di sekolah Ibu. Apakah sebelum Ibu menggunakan model ini sebelumnya tidak ada yang menggunakan model tersebut? Belum ada. Ya, belum ada Ibu ya. Baik. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan kontrol terhadap PTK yang Ibu lakukan, di mana penelitian itu merupakan tindakan kelas? Kok ada yang dilaksanakan di luar kelas? Seperti itu. Bagaimana melakukan kontrolnya? Saya pasti harus ikutin anak-anak ya. Kalau misalnya mereka mengerjakan rumah ya, saya kalau di rumahnya nggak ada, kebetulan memang karena saya juga tinggal di lingkungan anak-anak situ, jadi anak-anak malah saya minta tuh ke rumah gitu. Saya minta ke rumah untuk mengerjakan Sway-nya. Ya, jadi saya pinjami laptop, saya pegang laptop di sekolah, yang pegang laptop juga saya bahkan internetnya pun saya juga dari saya kayak gitu. Oh, baik. Jadi memang saya harus mengawasi terus, dan saya juga minta akun mereka, jadi saya kan bisa mengontrol gitu ya, mereka tuh apa aja, jadi nggak cuma sekedar yang sudah jadi, tapi saya juga minta akun mereka gitu. Baik Ibu, terima kasih, saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Muhyiddin di kolom chatting. Saya cek terlebih dahulu.
Pertanyaan beliau sebentar. Mohon jelaskan lebih rinci tentang elemen kejutan yang Ibu rumuskan tersebut. Mohon jelaskan lebih rinci elemen kejutan yang Ibu rumuskan tersebut. Maksudnya bagaimana Ibu? Oh ya. Elemen kejutannya maksudnya itu adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan IT itu sangat menarik. Ya, elemen kejutan maksudnya menarik gitu aja lah. Kan kalau biasanya belajar itu kan hanya gurunya misalnya pakai PowerPoint kan, dia pakai PowerPoint, anaknya kan nggak ngapa-ngapain ya, mereka hanya mendengarkan, bertanya, menjawab seperti itu. Nah kali ini saya buat terbalik gitu, jadi dari mulai yang mereka jalan-jalan dan secara virtual itu tadi, kemudian anak-anak saya beri kesempatan untuk melakukan virtual field trip sendiri, lalu membuat laporan sendiri, dan mereka memegang laptop sendiri, membuat laporan dengan Swiss sendiri, dan itulah elemen kejutannya. Jadi mereka dipercaya untuk membuat laporan bagian IT itu dengan kejutan seperti itu. Iya, baik. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ibu. Saya persilakan kepada Ibu Dewi H. Lanusi. Sebentar, saya persilakan Ibu Dewi Halanusi untuk menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung kepada Ibu Vita. Sebelumnya kami akan mengaktifkan terlebih dahulu mikrofon Ibu Dewi. Ibu Dewi Halanusi menggunakan nama SDN nomor 86 Kota Gorontalo ya. Beliau bertanya sebelum beliau menyampaikan pertanyaan. Baik, halo Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Selamat siang Ibu Dewi. Apakah Anda dapat mendengar suara saya? Halo. Oh, mohon maaf Ibu Dewi, sumber suaranya terdengar sangat jauh. Halo ya, bisa dengar? Iya, baik Ibu Dewi. Sekarang kami persilakan Ibu untuk Ya, langsung halo. mengajukan. Halo. Ya, Ibu halo, Dewi, Ibu. suara saya Bisa dengar ya, suara saya? ya, sangat bisa Ibu. Silakan langsung mengajukan pertanyaan Ibu kepada Ibu Vita. Yang saya ingin tanyakan, nilai perkembangan individu itu, Bu. Itu diperoleh dari hasil tes tiap anak ataukah tugas yang dikerjakannya secara berkelompok? Ini kayaknya pakai stat ya, Bu. Jadi diperoleh dari mana itu, Bu? Dari nilai hasil belajarnya Ibu. Halo? Dari hasil tesnya ya? Iya, hasil tesnya ya. Itu saja Ibu Dewi atau mungkin ada yang lain? Sudah Bu Dewi? Sementara itu dulu Bu, karena dari tadi saya kurang jelas nangkapnya Bu, putus-putus di sini. Oh iya, ya mohon gambarnya maaf. juga, iya jadi susah. Iya. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Makasih. Ya sama-sama Saya Ibu. japri saja Makasih. langsung ya kalau bisa. Oh siap Bu, siap Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryadi. Sebentar Bapak Ahmad Suryadi. Beliau menyampaikan pertanyaan terkait pembelajaran kooperatifnya, bagaimana cara Ibu melakukan pengontrolan agar tugas sway-nya tidak didominasi oleh seseorang. Halo Ibu Vita. Ya, silakan. Halo, terima kasih sekali Pak, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara saya mengontrol? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika mereka mengerjakan itu di rumah, saya ngikutin mereka Pak. Terus ada yang juga saya suruh motor gitu. Misalnya teman-temannya, Bu ini misalnya satu kelompok ada satu anak yang mengerjakan kayak gitu, itu nanti anak-anak yang lain saya minta untuk melaporkan kayak gitu. Jadi ini memang harus dikerjakan oleh setiap anak harus mengerjakan kayak gitu. Jadi bukan hanya didominasi oleh satu dua anak saja. Seperti itu ya. Berarti sangat terpantau ya Bu ya, perkembangan setiap individunya. Ya alhamdulillah karena rumahnya hanya deket-deket dengan saya. Paling jauh itu hanya 1 kilo. Jadi kalau jadi saya deket lah. Sangat terjangkau. Iya, sangat terjangkau sekali. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Ahmad Suryadi. Beliau menanyakan,
Yang kedua, mohon kiranya dijelaskan cara penentuan kategori kelompok yang dijelaskan sebelumnya. Oh ya, kategori kelompok itu kita membuat sendiri Pak dengan menggunakan skala, misalnya dari skala, misalnya nilai kelompoknya dari 5 sampai 10 itu masuk dalam kategori rendah, nanti dari 10 sampai 15 kategorinya cukup. Itu kita membuat kategori sendiri, ya, kategori sendiri berdasarkan penelitian yang sebelumnya saya pernah melakukan penelitian pakai stat dengan kategori kelompok seperti itu juga. Jadi saya memang comot sana, comot sini seperti itu, membuka jurnal. Oh kira-kira kalau mengukur kelompok itu dengan apa? Jadi kalau memang mau meneliti harus banyak membaca jurnal. Itu Ya. iya. Itu saya dapat referensi gimana cara mengukur kelompok. Ya, Baik, seperti Ibu. itu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Veronica. Ibu Veronica akan saya aktifkan mikrofon Anda. Silakan bertanya secara langsung. Baik, Ibu Veronica sudah terhubung dengan kami, Ibu? Iya. Baik, Iya dipersilakan sudah. Ibu. Bisa didengar suara saya? Sangat Iya, jelas, bisa. Ibu. Baik, ini ya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan, ini kan berarti ada hubungan antara cooperative learning ya, Bu? Iya. Iya. Saya ingin lihat itu keberhasilan menggunakan SWAY dalam cooperative learning-nya. Mengukur cooperative learning dari siswa itu bagaimana ya? Apakah ada sejenis kuesioner atau sejenis observasi yang bisa diamati dari siswa, dan tentunya itu kan pembuatannya harus ada latar belakang theoretical foundation yang mendasari pembuatan kriteria-kriteria itu ya, di mana bahwa tercapainya sebuah cooperative learning dengan menggunakan SWAY ini. Jadi saya lebih interest bagaimana Ibu mengukur bahwa anak ini menggunakan ini kooperatif atau tidak. Munculkah cooperative learning-nya? Atau kalau hanya dari hasil dia mengerjakan tugas, kan cooperative learning-nya kan nggak bisa kedetek ya Bu, nggak bisa ini. Jadi saya pengen detailnya bagaimana cara Ibu mengukur cooperative learning-nya itu dalam proses dalam proses pembelajaran Ibu itu menggunakan SWAY. Iya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Cooperative learning-nya diukur menggunakan instrumen observasi. Jadi saya mengamati, seperti saya jelaskan tadi, saya mengikuti mereka Bapak Ibu. Jadi kalau mereka mengerjakan di mana, saya ikutin mereka. Kemudian ada instrumen observasinya seperti itu, okay. Jadi untuk mengukur mereka sudah kerjasama atau belum toh, gitu. Terus juga wawancara dengan mereka gitu, karena ternyata ada juga anak yang mengerjakan ada beberapa tugas itu yang dikerjakan di warnet. Saya tanya sama mereka, jadi yang mengerjakan siapa, seperti itu. Hasil observasi itu dikorelasikan dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan gitu. Berarti diuji ada hubungan ya, yang antara hubungan selaras antara meningkatnya proses cooperative learning dengan menggunakan SWAY itu ya Bu? Ya, atau hanya Iya Bu, iya dikorelasikan. Ya gitu. Oke. Saya sih pengennya dapat contoh sampel itunya Bu, observasi dan interviewnya, wawancara. Berharapnya sih gitu. Karena itu dulu disobek-sobekan gitu kan, jadi nggak ke saya di sini ya belum. Iya, karena memang tidak saya lampirkan. Yang dilampirkan sudah termasuk di laptop semua, yang itu sobekan-sobekan itu yang apa, lembaran-lembaran itu belum saya scan. Mungkin lain waktu Ibu, lain waktu mungkin bisa jadi saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, baik Ibu Veronica dan juga Ibu Vita, terima kasih atas tanya jawabnya tadi. Jika memang ingin dilanjutkan, nanti mungkin bisa Ibu Veronica meninggalkan alamat email, nanti akan kami informasikan kepada Ibu Vita. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lebih lanjut. Baik, saya ke penanya terakhir. Dikarenakan waktu yang begitu terbatas, saya
Persilakan. Sebentar, saya cek kembali pertanyaannya sebelumnya. Sebentar, masih adakah tadi? Pertanyaan Bapak Mujiarto tadi saya rasa sudah tersampaikan jawabannya tentang aplikasi Sway dan model presentasinya seperti apa, hasil aplikasinya seperti apa. Kemudian saya akan satu lagi terakhir kepada penanya dari mana ya? Sebentar, saya cek. Baik, tadi Ibu Dewi Kinasi menyampaikan pertanyaan. Tadi saya lihat ada virtual dalam siklus 1 dengan link Sway. Jadi seberapa besar pengaruh Sway itu ke siswa dan apakah semua siswa kelas 6 itu bisa mengakses Sway? Ya, itu saja Ibu Vita mungkin dapat dijawab sebagai pertanyaan terakhir. Ya, alhamdulillah pengaruhnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau biasanya anak-anak sebelumnya bahkan guru saja kadang membuat presentasi yang menggunakan PowerPoint ya. Kalau ini anak-anak sudah saya ajari untuk menggunakan Sway dan ini berpengaruh sekali kepada pemahaman mereka tentang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran untuk kegiatan yang positif seperti itu. Apalagi tadi pertanyaan ya saya lupa. Pertanyaan tadi sudah yang dari Ibu Dewi Kinasi tadi, beliau menanyakan tentang jadi saya jadi kehilangan. Seberapa besar pengaruh Sway ke siswa dan apakah semua siswa kelas 6 bisa mengakses? Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah semua siswa sudah bisa mengakses karena seperti saya katakan tadi Sway bisa diakses bahkan menggunakan handphone pun bisa gitu asalkan dikirim link Sway-nya seperti itu. Ya, berarti bentukan link itu yang via HP ya Bu ya? Ya, via HP seperti itu. Baik Ibu. Nah, sebelum diakhiri, bisakah saya bertanya, dan ini mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Ya. Bagaimana cara mengevaluasi model Sway tersebut? Dengan tadi setelah selesai pembelajaran di hari lain ya, karena pada presentasi datanya jam saya sudah menyita waktu, akhirnya pada kesempatan yang lain saya melakukan evaluasi, memberi semacam ulangan itu untuk mengukur keberhasilan mereka setelah belajar menggunakan Sway itu seperti apa. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Vita Sukiani atas presentasi Anda pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali Ibu Vita pada kesempatan selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan Anda mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab dikarenakan waktu yang begitu terbatas. Selanjutnya kami mohon istirahat sejenak sekitar 5 menit sambil menunggu presenter selanjutnya menyiapkan pemaparan. Kita bertemu lagi pukul 2 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang.